Melihat tingkah dari orang-orang yang membenci dakwah sunnah, teman-teman, mereka ini tidak segan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sewajarnya untuk diucapkan. Kalimat-kalimat yang sejatinya mereka sendiri paham bahwa mengucapkan hal tersebut akan membuat dirinya terhina. Karena niatnya untuk menghina orang, tapi hinaan tersebut akan jatuh kepada dirinya sendiri. Di sini teman-teman ada beberapa komentar atau beberapa ungkapan dari mereka. Mungkin ini adalah salah satu atau dua tiga yang ingin saya baca agar kalian paham bagaimana cara mereka ini mencaci maki. Kalau saya pribadi ketika membaca komentar-komentar sejenis ini, saya mulai paham bahwa mereka ini ketika tidak memiliki hujah untuk membela amalia bid'ah mereka, kegiatan-kegiatan yang mereka anggap sunnah padahal itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak juga oleh para sahabat dan tidak juga oleh para keempat imam mazhab. Mereka mencaci maki. Kalau menghina ya bolehlah silahkan, tapi kalau sudah masuk kepada ranah cacian, ini sangat-sangat disayangkan. Nama saya sudah menjadi bulan-bulanan bagi mereka, menjadi bulan-bulanan untuk dicaci maki, pokoknya dikata yang tidak-tidak lah seperti itu. Tapi ketika asatid kita dikata-katakan seperti itu, saya justru lebih heran kepada mereka. Lebih heran, apa tujuan mereka ini? Dan ketika saya memaparkan hal seperti ini kemungkinan apabila orang nonton video ini dari awal sampai selesai, saya akan pastikan kalian akan mikir sendiri, teman-teman. Ya, kalian akan mikir sendiri untuk berubah haluan dari paham kalian yang sebelumnya. Karena apa? Melihat akhlak mereka yang katanya mereka belajar tasawuf, kejernihan hati, menjernihkan hati loh teman-teman. Hatinya jernih, pikirannya plong, ya, hatinya bersih. Kan tasawuf itu membersihkan jiwa, hati, pikiran dari hal-hal duniawi, dari hal-hal nafsu, angkara murka dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian melihat komentar ini akan berbanding terbalik ketika golongan mereka mengaku belajar tasawuf. Coba kita baca satu persatu agar kalian paham. Ini saya mendapatkan dari salah satu postingan seorang ustadz ya teman-teman, yang dimana beliau memberikan caption, akhlaknya murid-murid Kiai Aswaja, na'udzubillahi min dalik. Cuma di sini nama akunnya ditutup. Akunnya ditutup. Mungkin ini adalah postingan dari Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana mereka mengatakan seperti ini nih, baca sendiri apa yang dia ucapkan. Ngurusi restoranmu kambing guling ai jadi roh, kata-katanya Wahabi neo Khawarij. Wahabi neo Khawarij. Khawarij itu kan menghalalkan darah. Sedangkan dari mana orang-orang Salafi di Indonesia yang pernah membunuh orang-orang NU lah, orang-orang Aswaja? Ada acara yang tidak sesuai dengan sunnah, lalu orang-orang Salafi melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tidak ada. Kalau dari kalian banyak anarkis kepada pemerintah, demo sana sini, merusak. Akhirnya apa? Bentrok dengan kepolisian. Apa yang terjadi? Ada juga yang menjadi korban. Karena apa? Tingkah khawarij kalian melawan pemerintah seperti itu. Pemerintah dilawan pun seperti itu, ya tidak akan berpengaruh apa-apa. Pemerintah itu bukan untuk didemo. Saya lebih setuju kepada fatwa ulama-ulama Salafi bahwa demo itu adalah haram, di mana manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Kerusakan, macet, nutup jalan, mengganggu ketertiban umum, dan banyak lagi hal lainnya yang merugikan umat. Dan dampaknya apa? Manfaatnya apa? Saya rasa tidak ada. Pemerintah bukan untuk didemo, ya. Demokrasi bukan berarti kita harus demo-demo di jalan, no. Temui orang yang dianggap berpengaruh. Yang menemui siapa? Ya ulama. Datangi baik-baik, lalu nasihati dengan lemah lembut, pasti kebijakan itu akan dicabut. Tapi kalau dengan demo, itu merasa tertantang. Manusia itu sifatnya tertantang, teman-teman. Ketika dilakukan hal seperti itu, bukan malah sadar kadang. Jadi perlu disadari ini ya. Memang dakwah-dakwah sunnah itu harus lebih lagi digencarkan. Agar apa? Agar banyak orang sadar dengan kegiatan-kegiatan atau orasi-orasi di jalanan-jalanan yang mudaratnya jauh lebih banyak. Itu yang disebut neo khawarij, melawan pemerintah. Bukan Ustaz Khalid yang tidak pernah melawan pemerintah. Tapi kalau menasihati, jangan dikira. Saya yakin orang seperti Ustaz Khalid sudah memberikan nasihat-nasihatnya kepada pemerintah. Begitu teman-teman. Ada lagi komentarnya. Nih, kenapa ya wajah orang-orang manhaj salaf kok dipandang kelihatan aneh-aneh? Ya Allah.
Orang yang bermanhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf. Manhaj artinya apa? Jalan, cara, metode. Yaitu mengikuti orang-orang terdahulu. Bagaimana orang-orang terdahulu? Meniru Nabi. Diajari Nabi. Diperintahkan Nabi begini. Dilarang Nabi begitu. Itu orang-orang salaf. Dan orang-orang salafi meniru mereka bukan dari cuma segi pakaian, penampilan. Tetapi juga dari segi bagaimana bersikap. Bagaimana cara beribadah. Itu ibadahnya orang terdahulu dengan sekarang harus dikonekkan. Karena umat terbaik itu ada pada zaman sahabat. Itu adalah umat terbaik. Sedangkan rusak-rusaknya umat adalah sekarang. Yang dimana ada banyak ulama yang menebarkan syubhat. Menebarkan sesuatu yang sudah melenceng dari syariat. Itu kebanyakan. Berfatwa Asy-Syu'ara surah pemusik. Berfatwa surah Maryam ayat ke-30. Mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Guru sekumpul waliyun min awliyaillah. Banyak hal-hal aneh nyeleneh dianggap suatu kebenaran sekarang. Itu yang disebut rusak-rusaknya umat. Faham-fahamnya sudah seperti itu. Banyak menebarkan syubhat. Terserah, bebas. Saya tidak mau mengambil sedikit pun ilmu dari yang bersangkutan. Terserah saya. Saya mau tidak sepakat dengan dia, terserah. Kalau kalian menganggap saya itu, sok-sokan mengkritik Adi Hidayat. Emang siapa dia? Sampai-sampai tidak boleh dikritik. Kalau kita sebagai umat Islam yang berpikiran cerdas lah, sedikit-sedikit cerdas, tidak akan mungkin setuju dengan pendapat-pendapat seperti itu. Asy-Syu'ara surah pemusik. Jangankan bermusik, bernyanyi saja itu ada yang melarang, teman-teman. Apalagi sampai bermusik-musik ria. Na'udzubillah min dzalik. Dan caci makian yang seperti ini itu bukan cuma terhempas kepada Ustadz Khalid Basalam, tapi juga kepada dakwah-dakwah sunnah yang lainnya. Nih, biar kalian semakin paham. Ketika mereka komentar, lihat komentarnya. Apakah pernah kalian melihat jemaah-jemaah salafi mengucapkan kalimat-kalimat binatang ini kepada ahlul bid'ah? Kalau kalian tidak mau dijuluki ahlul bid'ah, terus kalian kenapa menganggap ada bid'ah hasanah? Ya kan kalian ahlul bid'ah memang. Ahlul bid'ah hasanah. Kalau kalian ingin menganggap bid'ah itu ada yang hasanah seperti itu, silahkan dianggap. Silahkan dianggap. Tapi orang-orang salafi tidak akan pernah menganggap adanya bid'ah hasanah. Begitu. Apalagi di bagian peribadatan. Jelas tidak akan. Langsung dikatakan hewan, teman-teman. Padahal jelas ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tidak menyebut saudara muslim kita dengan sebutan binatang. Nabi Muhammad SAW juga melarang dengan sebutan binatang. Kenapa kalian yang mengaku sebagai orang belajar tasawuf malah seperti ini perkataannya? Tasawuf dari mana? Suci, bersih, jernih dari mana itu? Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalimat yang dibawa lebih parah lagi. Tuh lihat, ngadu domba banget katanya. Ya Allah, ngadu domba. Islam, kata Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi wajar orang untuk mencari kebenaran, bukan memecah belah atau ngadu domba. Orang ketika dikatakan kamu salah, kamu keliru, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, itu bukan memecah antara golongan satu dengan golongan yang lain. Untuk mengajak kalian mikir, pakai otak. Bener gak itu salah? Bener gak itu bener? Begitu harusnya. Oh enggak, mereka yang tersinggung mengucapkan kalimat cacian. Kenapa mereka bisa tersinggung? Karena mereka pelakunya. Seperti orang ini. Orang ini adalah mereka yang merasa tersinggung ketika diberikan nasihat-nasihat. Akhirnya apa? Keluar kalimat caci maki seperti ini. Begitulah akhlak mereka yang sudah merasa diajari tasawuf katanya. Tapi begini akhlaknya. Dan ini bukan satu-satunya. Seandainya ini satu-satunya, ya udah mungkin ini hanya oknum. Tapi rata-rata saya baca komen, DM Instagramnya seperti ini. Sudah tidak ada lagi mereka untuk memberikan sanggahan. Akhirnya apa? Caci makian. Sunto loyo.